Memang seperti ini harus. Jadi MC itu harus menggelegar suaranya rakyat benar kita. Teman-teman perlu ditiru. Teman-teman sudah kali juga. Jadi harus bisa membangun suasana itu yang tadinya ngantuk jadi membuka matanya dan tidak ngantuk. Mata nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Teman-teman semuanya, untuk warga Undong, santri Sunan Kalijogo, mobil khusus Ustadzuna Ubi Murabina Ustadz Jamaluddin Ahmad, pakai Ahmad Ustadz Jamaluddin yang kami hormati, yang kami taatimi, yang kami ikuti fatwa dan juga nasihatnya. Nah, tentu kita doakan semuanya agar Ustadz Jamal selalu istiqomah, sehat walafiat, membimbing kita semuanya untuk menuju jalan Allah dan jalan kebenaran. Tak lupa Dewan Suro kita Bapak Slamet, Bapak Mas Slamet sekaligus Gubernur Mitra Pemita bagian Busan, The Great Mother, The Great Father ya, untuk daerah Busan, dan juga Dewan Suro kita Haji Purwanto, ada juga Dewan Suro kita Kang Baji, dan juga pengurus-pengurus Masjid Sunan Kalijogo, wabil khusus juga pengurus utama tingkat di bawah Dewan Suro, yaitu Amir kita Mas Mas Teguh ya. Kita doakan agar Mas Teguh teguh dengan pendirian dan juga keimanannya. Dan juga semua pengurus diberikan kesehatan, dan juga tak lupa tamu kita ada Mas Anam, dan juga pengurus kita dari tim Hadroh, Mas Juki, Mas Irfan, Mas Tata, dan juga Pak Ridwan, dan juga tim dapur semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa warga Undong yang hadir, Mas Gunawan dari Samjin, juga dari mana lagi? Dedo. Cinta. Oke. Mas Budi. Sonjogi dari mana Mas? Cirebon nggih. Oh, Temanggung Bolodew. Temanggung itu mbakonya larang Mas. Kendal itu mbako itu sekilonya itu 40, kalau di Temanggung itu 95. Nah ini rahasianya terus ditambah gula. Gitu Mas. Lagi Kendal itu kalau ditambah gula tambah orang payu bener. Dan itu gulanya gula apa? Itu di Temanggung itu tembakau paling mahal Mas dibandingkan Kendal. Ini nggak tahu nih rahasianya apa. Apalagi di tempat Ustaz itu juga mahal ya Ustaz. Tembakau. Oh berarti gak dengarkan berarti. Dan juga tamu kita dari Dejon, dari Pukcon, daerah Tegu ya Mas ya. Oh tengah ya Pak, dari Pukcon dari tengah, ini juga dari Kendal. Kebetulan beliau pintar sholawatan, pintar maulidan, dari rumah basicnya sudah seperti kita semuanya sering sholawatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah maulid, berkah sholawat, kita semuanya mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW kelak yaumul qiyamah. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang enteng sikile dientengke kangge lunga teng masjid golek ilmu dan juga pergi ke majelis-majelis sholawat, maka yo dientengke juga oleh pangeran untuk masuk ke dalam surganya. Ini makanya sikile nek sapa wong sing sikile enteng banget lu ning masjid Sunan Kalijogo, insyaallah Gusti Allah juga mengentengkan untuk panjenengan semua untuk masuk ke dalam surga. Begitu sebaliknya, nek panjenengan kok mengentengkan kakinya untuk pergi ke dalam kemaksiatan, yo Gusti Allah juga sangat enteng sekali untuk panjenengan semuanya pergi ke neraka Gusti Allah. Ya, dari itu, naudzubillah dari moga kita semuanya diberikan istiqomah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid ini dan mengaji bersama Ustaz kita. Kita kuras semuanya ilmu yang ada di Ustaz Jamal sampai habis. Tapi ilmu itu gak ada habisnya. Semakin kita kuras maka semakin ngetok. Berarti gak sempur seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung saja. Nanti ada kajian Ustaz Jamal, setelah itu sambutan dari Kang Amir, dan juga nanti ada pengarahan sedikit tentang acara-acara pemilihan umum. Nanti nggak apa-apa, ada sedikit waktu buat Mas Anam, nanti akan menyampaikan setelah acara. Sebelum selanjutnya kita
berikan kepada Mas Amir untuk sambutan. Satu sholawat dulu dari sholawat Sunan Kalijaga ke Mas Gunawan, monggo untuk memberikan. Wassallallahu alaihi. يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير
selanjutnya kami berikan sambutan untuk Mas Dewan Suro, Mas Teguh. Waktu oh Mas Amir. Berarti ngrungokke nggih. Kalau kata zaman jenengan gak mau. Berarti kok ngelek. Ngeles nggih. Kula niku ngetes jenengan, nek tak klerokke niku ngerti mboten. Ndelae enten sing ngetes. Sambutan selanjutnya untuk Kang Amir kita Masjid Sunan Kalijogo. Mas Teguh, waktu setupnya kami persilakan. Kami aturkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinid wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu Karom Ustaz Jamaluddin, yang saya hormati Dewan Suro Bapak Slamet Riyadi, dan juga Ketua Mitra Pemerintah Pusat, Dewan Suro Kang Baji, dan Dewan Suro Kang Haji Purwanto. Yang saya hormati juga Mas Anam ini, yang insya Allah nanti ada pengarahan untuk pemilihan presiden mungkin ya Mas? Oh sensus. Dan juga yang saya hormati juga para teman-teman para jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur atas segala hadirat Allah SWT yang senantiasa memberi kita nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman yang kita nantikan sampai di yaumul kiamah. Amin. Terima kasih pada tim atau pada POB yang telah membantu acara pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar pada malam hari ini, dan juga terima kasih pada tim konsumsi yang sudah membuatkan hidangan insya Allah lelah sampai semua diganti dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman kalau ada acara seperti ini alhamdulillah kompak. Dan juga ada teman-teman yang dari aparat Indonesia yang sudah membantu untuk pembuatan produksi. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga pada tim Hadro SKJ yang dipimpin oleh Kang Bimo dan juga Mas Gunawan. Ini teman Kang Bimo dari Opson. Alhamdulillah suaranya merdu sekali ini. Semoga beliau bisa pindah ke sini. Karena semalam bisa ngobrol-ngobrol kan sama saya, rencana pindah gitu. Baru datang dari Indonesia, tapi pindah. Semoga doain saja semoga bisa pindah ke sini. Bisa kita jadikan palis untuk tim Hadro. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini yang lumayan terlihat agak kritis sedikit. Terima kasih yang teman-teman yang baru datang dari Indonesia juga, terima kasih. Ya kalau bisa teman-teman yang baru datang di Indonesia diajak ke masjid sama seniornya. Di sini kan banyak yang senior di sini udah lama-lama, yang baru datang diajak ke sini nggak apa-apa. Jangan, nggak usah malu-malu, nggak usah rikul-rikul lah. Kita semua di sini semuanya derajatnya sama. Kita semua di sini semuanya masih belajar semua. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang apa, semuanya masih belajar. Maksud saya masih saat untuk belajaran. Jangan ikut itu. Dan ini ada tambahan sedikit ini. Semalam alhamdulillah ada kita bersama para pengurus ada musyawarah semalam. Ini tentang menyambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah bulan suci Ramadan masih kita ini akan kedatangan Ustaz dari Indonesia. Alhamdulillah kita kebagian satu dari Indonesia yang datang dari Indonesia semuanya itu ada 5 Ustaz dan dibagi-bagi di daerah Busan. Alhamdulillah kita dapat satu yang di sumbernya itu dari KMF yang diurus oleh Ustaz Abdul Salam dan Ustaz Syekhali, Ustaz Abdul Salam dan Ustaz Syekhali. Alhamdulillah untuk
Ya mohon bantunya juga pada teman-teman. Mohon teman-teman kalau ada ustadznya datang, kita semoga lebih beristiqomah lagi datang ke masjid untuk acara Jumat berjamaah juga. Bisa nanti yang tersebut insya Allah ada, bisa hubungi saya, bisa hubungi Wakil Amir Mas Bimo untuk sholatnya, untuk sholat terawih juga insya Allah nanti ada tersebut setiap malam. Dan ini juga nanti ada lomba ini yang akan dipimpin oleh ketua mitra pemerintah kita yaitu Bapak Slamet Riyadi. Insya Allah dilaksanakan pada 9 April di bulan suci Ramadan. Dan lomba-lombanya adalah antara lain ada azan, ada cerdas cermat dan juga ada nyambung ayat. Dan alhamdulillah kita semalam sudah membentuk tim-timnya semalam. Mungkin ada yang tidak hadir mungkin semalam ya, tapi kan udah dikasih tim, mungkin udah dikasih tahu gitu sama Mas Bimo, mungkin belum. Ini untuk yang lomba azan ini akan diikuti oleh Mas Ahmad atau Mas Ivan, orang nanti Mas Ahmad dan John. Dan juga untuk lomba cerdas cermat nanti akan diikuti oleh Mas Baji, Mas Tatang, Ustadz Jamal dan Kang Bimo ini. Dengan cadangan saya nggak apa, cadangannya. MC udah jangkep. Dan ini juga untuk yang menyambung ayat akan Mas Jopi atau Mas Dwi nanti. Mas Jopi kalau bisa, karena Mas Dwi nanti ada tugas dari Ustadz Syahoni. Mas Jopi, semoga nggak wajib. Ya kalau mau ikut ya alhamdulillah nggak apa-apa. Mas Jopi nanti. Terakhir. Ya mungkin untuk menyingkat waktu mungkin nggak panjang-panjang ya. Intinya itu teman-teman yang ada di Kisuksa semoga bisa datang ke masjid yang baru-baru dari Indonesia juga bisa datang ke masjid. Alhamdulillah tadi juga ada Mas Adi dan Kang Samsudin dan Kang Angga yang sudah bersilaturahmi ke pintu ke Kisuksa, ke Pantai, ke Palibablik. Mungkin itu kegiatan dari masjid kita ini karena mungkin dibilang udah telat terus ya. Karena kesalahan saya sebagai Amir yang baru dilantik kurang lebih 5 bulan jalan. Mungkin dari dulu memang setiap pintu ke pintu kita silaturahmi dibagi. Karena mungkin ada waktu, mungkin karena kurangnya waktu kita jadi lupa. Sebenarnya sih nggak lupa, udah dari dulu, cuma teknisnya aja itu yang kita susah. Insya Allah minggu depan kita bisa jalan lagi, nanti bisa kita bagi untuk ke pintu silaturahmi teman-teman yang baru datang di Indonesia. Biar nanti dalam masjid yang sama malu-malu lagi kan alhamdulillah pada datang ke masjid ini teman-teman dari Samji, dari Seongjungi, dari Depok juga ini dari Mas Tata, pabriknya mana Mas Tata? Oh Seongjungi ya. Pabrik cumi ini namanya pabrik apa Mas? Pabriknya namanya apa? Gukci Mulsan ini baru tahu ini di sini ada pabrik cumi. Ada orang Indonesia yang alhamdulillah. Kayak pertama. Nah itu intinya kita kan di sini semua kumpul di sini, kita semua berbeda daerah, berbeda bahasa. Kalau bisa kita di sini jangan malu-malu, saling ngobrol satu sama lain, saling tukar pikiran. Biar kita itu saling kenal satu sama lain. Biar nggak malu-malu kita ketemu di jalan, saling ngobrol, saling menyapa gitu. Jadi ketemunya di masjid, biar kenalan, biar nanti ada misalnya ada teman-teman mungkin di pabrik, teman-teman ada yang butuh orang atau channel atau tahu channel untuk orang-orang swasta kan itu bisa di pabrik di bisa di grup community karena mungkin kita yang juga teman-teman ada yang nganggur juga di masjid, mungkin mohon infonya apabila kalau ada channel untuk teman-teman di pabriknya. Mungkin itu saja dari saya untuk menyingkat waktu.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila nanti kita sebagai pengurus menyediakan akibatnya atau kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Menteri Ketahanan Pangan. Monggo dikeluarkan. Maaf Ustadz ya, ini diselingi 5 menit untuk kita sekalian, waktu untuk Mas Anam ada sedikit penyuluhan tentang pengetahuan pemilu. Waktu selanjutnya monggo kami aturkan Mas Anam waktu secukupnya sambil kita minum santai, monggo. Dipersilahkan teman-teman kalau sudah mendapat minuman dan cemilan langsung mawon, karena nanti ketika Bapak tahu si Ustadz dimohon nanti kita fokus. Monggo Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kang Amir Sunan Kalijaga, Kang Teguh, terima kasih atas waktunya, dan Kang Wakil Amir, Kang Bimo, yang saya hormati, terima kasih untuk menyempatkan saya untuk berbicara di sini. Dan buat Kang Gubernur Mitra Pumita, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Terima kasih Kang. Buat Dewan Suro yang saya hormati tidak bisa disebutkan satu persatu, dan untuk para jamaah yang hadir di sini saya tidak bisa sebutkan, dan untuk yang paling saya hormati dan paling saya sayangi yaitu Ustadz Jamal, terima kasih banyak untuk bisa menyempatkan waktunya nih Kang. Saya minta waktunya 5 menit Kang, tentang tahun depan kita akan merayakan pesta rakyat yaitu pemilihan presiden, insya Allah di bulan Februari pas soal 2024. Nah, untuk saat ini saya penyuluhan ini Kang untuk sensus data penduduk, yaitu yang tinggal di Korea di wilayah Changwon, Busan itu. Capresnya berapa Kang? Capresnya? Capresnya masih belum Kang. Masih belum. Jadi ini masih sensus dulu Kang. Jadi ini untuk di wilayah Busan, Changwon, Masan itu alhamdulillah itu di bagian saya sendiri. Kalau untuk di daerah Kimbe itu dari Banser yaitu Kang Anas PCNU ya, itu dia bagiannya kan. Kalau untuk daerah atas ada lagi dari Banser itu Kang Rio Santoso dari BEM UT Korea Selatan di sana. Kebetulan saya di sini yang dibutuhkan itu kan untuk menjadi daftar pemilihan tetap itu yang pertama itu paspor. Terus kedua itu KTP Indonesia, kalau tidak ada itu nicknya saja karena saya butuhkan nomor nicknya itu. Terus kakak kan di Indonesia rata-rata yang ya, itu nomor nicknya aja di foto. Fotokopi berarti? Enggak apa-apa fotokopi. Foto. Jadi kan yang perlu itu nomor nicknya, terus alamat email dan nomor telepon. Alamatnya mungkin kalau yang zaman sini kita gunakan alamat Masjid Sunan Kalijaga aja. Nah terus di situ ada 3 pilihan Kang, itu namanya TPS itu datang langsung ke TPS, TPSK itu pihak penjemputan datang ke sini. Jadi pihak mania itu tuh disediakan kayak sodako gitu kan, keliling namanya. Yang satu lagi itu barangkali malas ke TPS, malas keliling, itu bisa lewat kantor pos. Jadi pihak kantor pos itu akan mengirimkan surat suaranya dan pencoblosannya di situ. Terus dikembalikan lagi ke kantor pos gitu. Itu ada 3 pilihan di situ. Nah, waktu saya itu di sini penyuluhan itu hanya dikasih waktu 2,5 bulan kan. Jadi selepas 2,5 bulan itu saya tidak bertanggung jawab lagi untuk penambahannya lagi, paling pas hari hanya gitu kan. Untuk daftar pemilihan tambahan gitu. Jadi sekarang ini saya nyanyi untuk pemilihan daftar pemilihan tetap gitu kan. Jadi barangkali yang mau disensus sekarang yang mangga, barangkali diagendakan untuk minggu depan atau minggu selanjutnya, insya Allah saya datang ke sini kan. Yang penting kesempatan kalian
waktunya gitu. Saya rela berkorban di sini. Saya akan ganyakan minggu depan saya di Masjid Noksan ya. Untuk acara ini nah minggu depan lagi saya di Masjid Cangwon. Insya Allah langsung ke masjid teman saya di situ di Sasang ya gitu ya. Busan di situ. Jadi agendanya sangat benar nipis, saya cuma 6 kali pertemuan kan. Menginputan data juga. Jadi mohon bantuannya dan mohon kerjasamanya. Untuk swasta 100% datanya aman, saya juga swasta kan di sini. Jadi insya Allah 100% datanya diinput langsung online yaitu dari KPU Jakarta. Jadi data samping itu 100% aman. Bagi yang baru datang itu bisa untuk mendaftarkan cukup dengan KTP ataupun paspor juga bisa gitu kan. Tidak memerlukan ID card Korea, itu persyaratan utamanya. Dan yang kedua untuk masalah teknis pengiriman surat akan diberitahukan lewat Facebooknya Pantarli namanya, Facebooknya itu kan. Ntar ya Pantarli namanya, itu kan sudah diumumkan di Facebooknya Kagangsar itu Forkomasi juga. Nah panitia Pantarli ini jumlahnya ada 31 orang Kang. Jadi selain 31 orang yang sudah diumumkan di Facebooknya Forkomasi, ada yang meminta-minta data itu jangan dikasih Kang. Siapapun orangnya jangan dikasih. Selain orang yang sudah bertugas dan mempunyai kewenangan gitu. Soalnya ya untuk swasta maaf yang lagi keadaan rawan kayak gini. Jadi jangan sampai menyalahgunakan data gitu orang itu. Jadi untuk swasta dan untuk yang resmi insya Allah aman 100%. Kalau untuk pemilihan data dan datanya pun insya Allah tidak akan dibocorkan karena ini sudah disumpah saya ketika ada pembocoran data ya hari ini saya masih penjara gitu. Ini data rahasia masalahnya. Saya mohon kerjasamanya bantu saya karena saya ditargetkan dari Pak Suris kemarin itu lewat meeting Zoom itu minimal saya harus mendapatkan 300 karena data dari KBRI itu dari imigrasi itu 40.000 yang data yang sudah masuk. Nah data dari BNP Pak Beni kemarin telepon saya yaitu tahun 2022 itu 10.000 Bang. Untuk tahun 2003 belum saya dapat datanya langsung dari Pak Beni untuk sensus ini. Jadi saya mohon yang baru yang lama bantu saya untuk menyukseskan acara pesta rakyat ini. Ya demikian saja yang saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mas Anang, matur suwun singkat banget itu tentang pemilu ya Mas ya. Untuk calonnya belum loh ya. 01, 02, 03 sih jelas. TPS bisa jadi 2 sih kan antara Canggu dan Kimia. Tergantung banyaknya orang Tempat pemilu. Bentar, habis selesai ini kan nanya nih. Kasih kan lu udah masuk. Monggo disamperin pesan-pesan teman-teman Mas. Nah, untuk pendataan itu nggak usah ini nanti ini kamera. Ada bentuk fisik. Iya. Radoyan siji. Yo, satu sholawat sambil ada yang masih makan telo daripada nganggur. Yo, satu sholawat terus nanti Ustaz santai. Turi putih. Rata-rata pilek kayak gimana? Apik sore. Turi putih ditandur neng kebun aku
ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa turi putih ditandur nang kebon tandur ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa turi putih
besok siap tampil untuk milad Sunan Kalijogo insyaallah. Waktu selanjutnya kami aturkan pada guru kita Ustadzuna Nabi Muhammad Ustadz Jamal. Waktu sejujurnya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka acara rutinan kita ya. Jadi ini malam Senin hari Minggu masih pada bulan yang sangat mulia ya. Sangat mulia, 3 bulan, yaitu yang pertama bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai melaksanakan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita panjatkan syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak bosan ya dari tadi sebelum kita melaksanakan sholat isya kita juga telah membacakan selawat, kemudian Maulid Al-Barzanji. Semoga kelak kita semua mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta dan kerinduan hadirin sekalian, yang insya Allah langkah yang diiringi dengan niat ikhlas, mulai berangkat dari gigi suksa, mulai berangkat dari pabrik, bahkan ada yang berangkat dari luar Undong kan ya, Masya Allah luar biasa. Itu semua merupakan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali hadirin sekalian, jadi masih pada bulan yang mulia yaitu bulan Rajab, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima salah satu amanah, salah satu tugas, yaitu ibadah sholat. Jadi dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Sadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah mempertahankan, telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan baginda Rasulullah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah kita ceritakan kemarin ya, sampai beliau mulai singgah di beberapa tempat, kemudian disuruh sholat sunat di situ oleh malaikat Jibril, dan kemudian baru terakhir di Masjidil Aqsa. Nah, setelah di Masjidil Aqsa baru berangkat atau naik dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kemudian baginda Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Nah, jadi semua sudah diceritakan pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Innahu huwas samiul alim, Maha Suci Allah yang sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi hanya punya Allah. Sampean mendengar, sampean melihat itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini tak ubahnya seperti patung atau seonggok tanah yang terbuat dari kulit yang kasar bahasanya ya. Jadi banyak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa badan ini terbuat dari tanah, maka nantinya akan kembali juga ke tanah. Cuma prosesnya kita dilahirkan lewat ibu, diproses oleh bapak dan ibu. Yang sudah dimenang baik aja pada ketawa, yang belum ya jangan penasaran, tenang baik akan ketemu. Kalau masih hidup, tenang baik. Jadi gitu ya. Ketika baginda Rasulullah telah menerima yang namanya wahyu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, jadi beliau tinggal balik nih. Tapi sebelum beliau balik, maka malaikat Jibril mengajaknya keliling, jalan-jalan. Nah, bagi jemaah ini refreshing dulu. Jadi malaikat Jibril mengajak beliau keliling dulu, keliling ke surga, keliling ke neraka. Jangan lihat yang manisnya, kita ungkapkan atau kita fisik dikit masalah yang sedih-sedihnya, biar ini bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita. Jadi waktu itu baginda Rasulullah diajak menuju neraka. Beliau dipertemukan dengan salah satu malaikat yang tidak ada pernah senyum. Tidak pernah senyum sama sekali. Adanya mentang bayang, kayak nggak punya gigi. Jadi malaikat itu nggak pernah senyum. Sehingga beliau bertanya, "Ya Jibril, siapakah malaikat ini yang kok nggak pernah senyum sama sekali?" Kata baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Muhammad, sekiranya ada yang bisa membuat dia tersenyum dari manusia sebelum engkau, maka dia akan tersenyum. Maka dia inilah yang disebut malaikat penjaga pintu neraka." Tuh, Masya Allah, seandainya Kang Irfan jadi gitu, gimana rasanya ya? Gak senyum kan? Gimana? Kayak bunga nggak pernah mekar gitu, hanya mencuk aja gitu ya. Jadi nggak pernah senyum, gimana rupanya? Nggak ada seninya, ya. Jadi kayak nggak ada seni. Malaikat seperti itu, kenapa? Karena yang dia jaga itu orang-orang yang tersiksa. Yang dia jaga itu orang-orang yang lagi dibakar. Masya Allah, luar biasa. Nggak pernah senyum. Akhirnya malaikat Jibril minta izin untuk membukakan baginda Rasulullah pintu neraka kepada malaikat siapa ya? Pelajaran istio, berarti ya.
Malaikat siapa? Penjaga surga dua, penjaga neraka 5. Itu cerdas. Cerdas, jadi mulai ikut cerdas cermat besok ini luar biasa. Jadi itulah salah satu malaikat yang nggak pernah senyum. Kenapa? Karena yang dia jaga itu barang yang menyedihkan. Lah, buat apa senyum? Kayak gitu seandainya. Jadi seperti itu jual mahal. Kemudian setelah baginda Rasulullah dibukakan pintu neraka, beliau melihat salah satu kelompok atau golongan yang lagi dibakar. Orang ini mukanya berbentuk onta. Nah, yang muka berbentuk onta ini kemudian dia memegang batu bara. Salah satu menggenggam salah satu batu itu yang seperti bara yang menyala. Oh, kayak yang berburan nih. Gimana kalau yang berburan nih, yang itu yang bagian tong masaknya itu. Sampai orangnya kiri toh. Ya, hadirin, jadi enggak, dia ini malah memegang seperti batu, dia pegang, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Atraksi. Iya, dia masukkan ke mulutnya, keluar lagi lewat duburnya. Bagaimana? Begitu aja terus. Masuk lewat mulut, keluar lewat dubur. Begitu aja terus. Itu yang diperlihatkan sekelompok oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika itu kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang-orang yang seperti ini?" Maka malaikat Jibril menjelaskan, "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa inilah segolongan orang yang selalu makan harta anak yatim dengan cara menzoliminya." Maka yang punya adik anak yatim, bok hati-hati atau kakak, adik ya, kalau cilik anak yatim, dan bapaknya udah meninggal. Jadi kalau punya hati-hati cara membagi hartanya. Jangan sampai nanti itu menjadi bara di dalam kelak kita di yaumil qiyamah, di dalam neraka. Mau enggak seperti itu? Enggak ya, yang bekah hati. Apalagi sekarang sampai udah rezeki banyak di Korea, jangan poya-poya dulu. Nanti pulang malah kismin lagi. Gunakan hartamu untuk kebaikan, hemat hidup, jangan boros-boros kayak gitu. Perbanyaklah jangan sampai pulang nanti takon-takon harta warisan. Wah, banyak gitu ya Kang Wamil. Balik dari Korea takon harta warisan. Wah, itu berat. Jadi seperti itu. Maka dijelaskan begitulah oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Ketahuilah wahai Muhammad, inilah contoh atau golongan orang yang selalu makan harta anak yatim dengan cara yang zalim tanpa izin dari anak yatim tersebut. Jadi jangan suka menzalimi anak yatim. Nanti akan dibakar di neraka jahanam. Apa dia? Dalam Al-Quran dijelaskan ma'wahum jahannam kullama zidnahum sa'ira. Ketika akan padam maka kami nyalakan lagi, kami tambah lagi nyalanya. Jadi ketika api neraka itu akan dipadam, ditambah lagi nyalanya, ditambah lagi baranya. Sepertilah kelak di neraka. Maka jangan bayangkan sekarang main-mainannya di dunia, makan, minum, harta anak yatim, harta yang nggak benar. Tuh yang pertama. Kemudian baginda Rasulullah berjalan lagi, tengok lagi di situ ada salah satu golongan. Satu golongan ini perutnya besar luar biasa. Selama baginda sebelum
naik atau mirat ke Sidratul Muntaha, nggak pernah melihat segolongan orang atau orang seperti itu, perutnya besarnya luar biasa. Lalu kemudian, ya Jibril, kata baginda Rasulullah, siapakah orang ini? Kok perutnya besarnya seperti ini? Nggak ada tandingannya. Maka malaikat Jibril menjelaskan, ya Muhammad, ketahuilah inilah golongan orang yang selalu makan harta riba. Nih, hati-hati yang sering makan riba nih. Apalagi yang suka minjem 1 balik 1,1. Hati-hati kalau ketika udah lebih dibalikkan, apalagi dengan akad, maka hati-hati, perutnya nggak bisa ditarik nanti, bahkan sampai nggak bisa jalan. Tuh, diperlihatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam neraka seperti itulah orang makan riba. Tapi ada aja yang nyeleneh kan, ya tidak menutup kemungkinan. Bok yang hartanya banyak, sekarang kalau dulunya kurang mampu dari rumah berangkat ke Korea jadi orang kaya, gimana caranya duit ini bisa berkembang? Yang entengnya ya rentenir ya, Utang juga ya. yang bruto juga ya hati-hati. Apa tadi? Roto. Roto kalau di Korea itu nyanyi loh. Iya. Hati-hati ya. Jadi harta riba, harta yang nggak benar, tolong dihindari. Karena apa? Itu akan menjadi saksi atau akan masuk ke dalam darah daging kita. Ketika itu masuk ke dalam darah daging kita, maka itu akan menjadi bara kelak. Di hari pembalasan akan menjadi bara kelak di neraka. Hati-hati. Kita cuma saling bisa mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Udah 2. Yang pertama tadi muka unta, makan harta anak yatim. Yang kedua perut gede besar, makan harta riba. Dan yang ketiga, ini yang hati-hati nih. Baginda Rasulullah diperlihatkan segolongan orang yang di depannya itu ada daging. Daging itu baik, harum lagi, ya enak, empuk, pokoknya manis wis, enak, nggak ada duanya gitu kan. Tapi di samping daging itu ada daging yang busuk, udah keluar. Kayak itu ya, kotoran lah. Belakang-belakangnya keluar. Itu dilihatkan oleh dilihat oleh baginda Rasulullah. Orang ini kemudian tidak mengambil daging yang bagus. Ya kalau yang tadi ada rendang tetapi nggak dijukut, kan? Jadi ketika Anda diambil malah ngambil dagingnya yang busuk. Kemudian baginda Rasulullah nanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah orang ini? Kok ada daging baik-baik, daging enak-enak, daging sudah empuk, manis, kalau dimakan kayaknya kenyang perut dan insya Allah nikmat, tapi kok nggak diambil, malah ngambil daging yang busuk. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ya Muhammad, ketahuilah inilah nanti gambaran umatmu atau umat sebelum kamu dilahirkan, punya istri yang halal tapi dia cari yang enak-enak saja, maksudnya yang haram. Dengan cara apa? Dengan cara zina. Bagaimana yang hidup di Korea nih, hati-hati yang baru datang ya. Bagi yang hadirin sekalian, kok hati-hati nih. Yang baru datang nggak tahu kan? Iya. Kok hati-hati. Karena apa? Karena ketika ada yang halal, bagi yang semi ya kalau pengennya cuti, no.
Iya. Yang sudah nikah, tapi bagi yang belum nikah ya yang sabar, usahakan untuk menghindar. Banyak berpuasa, banyak bertemu dengan orang-orang yang sering berbuat kebaikannya. Contohnya yang memamurkan masjid, no ya. Kalau mamur masjid ya nggak ada bicara zina, yuk ke nerima yang enggak. Enggak ada. Coba nongkrong di pinggir CU atau di pinggir kali atau pinggir pabrik. Malam minggu besok kita nurib bang yuk. Biasa nonton? Insya Allah tahunya dari orang-orang yang sering gitu. Cerita. Iya, cerita banyak. Jadi gemerlapnya dunia Korea itu luar biasa. Kalau dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kemudian la taqrabu zina juga ada. Dekat aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Bayangkan, baginda Rasulullah diperlihatkan seperti itu. Bahkan sebelum baginda Rasulullah melihat atau menemukan secara langsung hal seperti itu, tapi sudah dikasih gambaran bahwa ini tuh contohnya orang yang punya istri tapi diabaikan demi mendapatkan kenikmatan yang sesaat, seperti dikasih daging yang enak, empuk, manis, sangat kayak rendang, tapi malah juga daging yang bau busuk udah di dalam gentong sampah. Suka yang mana ayo? Hah? Yo rendang no enak, empuk no, sedap ya. Ayo, nggak ada yang nggak ada yang marah-marah, dong, nggak ada yang negur-negur. Masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu ya hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ini 3 gambaran, insya Allah cukup menjadi pengalaman kita, baik teman-teman yang baru datang, hadirin yang baru datang dari Indonesia. Jangan sampai masuk ke Korea terbawa teman-teman yang aliran kiri. Hati-hati. Kalau sampean kemarin tahajudnya kencang, doanya kencang, bahkan mungkin sampai cium tangan, peluk ibu, mungkin sampai peluk kaki ibunya untuk didoakan supaya bisa segera berangkat ke Korea. Tapi begitu datang Korea, wis ibadahnya mulai tek hilang sedikit. Tadinya niat ke masjid malah lupa, aduh capek. Padahal yuk jalan-jalan ke sana, mari gitu. Gitu ya, semangatnya luar biasa. Tapi begitu diajak ke masjid, waduh capek banget hari ini, mau istirahat lah. Ngantuk tidur. Coba diajak jalan-jalan, melihat yang kuning-kuning, mari. Senang banget ya. Padahal udah jelas, la taqrabuz zina. Ingat, zina itu tidak hanya melalui zakar aja. Zina lewat mata, zina lewat telinga, mulut, hidung. Wah, hati-hati. Kalau kemarin sudah dijelaskan sama guru kita pas kita hotmail Quran ya, itu udah dijelaskan 7 arah masuknya yang bisa melakukan zina yang diminta pertanggungjawabannya kelak. Maka hati-hati. Makanya jangan sempit memaknai zina. Sering-seringlah bertaubat, beristighfar, menyesali diri. Kalau misalkan tadi melihat yang bening-bening astagfirullah, supaya dosa zina terhapus. Didekati aja nggak boleh, apalagi sampai dilakukan. Wes 3. Jadi itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Karena kita punya waktu sedikit lagi, kita lanjutkan dengan doanya sebentar lagi. Ini juga masuk doa, tenang aja. Doa yang insya Allah ini masih bahasan tentang kemarin kita baginda Rasulullah pulang bawa satu hadiah, yaitu kewajiban ibadah sholat. Kalau rukun
kemudian syarat sholat, kemudian apa yang dibaca sholat, udah semua ya. Nah, sekarang tinggal apa yang menjadi bacaan setelah selesai sholat. Nah, ini sering kita lakukan, tapi kadang kita tidak tahu maknanya. Yang ini insya Allah masih berkaitan juga dengan, kita lanjutkan. Masih 5 menit lagi ya. Insya Allah kita selesai pas 30 menit, jam 9:05. Maza takra'u ba'da sholati. Apa yang kita baca setelah kita melakukan sholat. Akra'u ba'da sholati, maka yang aku baca atau kita baca, kalau bacaannya kalau dalam fi'il ya ada 4 huruf mudhara'ah, itu untuk yang iya. Jadi kalau di sini akra'u artinya aku baca, tapi kalau kita itu pakai nun, nakra'u. Jadi nakra'u. Kalau misalkan kamu baca, takra'u. Kalau dia baca, yakra'u. Gitu. Kita menunjuk orang dia membaca yakra'u. Nakra'u ba'da sholati, yang kita baca setelah sholat, Allahumma antas salam. Wes, iki doa. Kalau tadi minta doa ya, engkau kita bareng-bareng. Jadi ini juga jadi penutup. Nah, masih 5 menit. Allahumma antas salam, maha suci Allah yang punya keselamatan. Wa minkas salam, dan dari dia juga kita minta keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadanya juga kita akan kembali minta keselamatan. Jadi keselamatan itu dari Allah. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca setelah selesai sholat. Maka jangan heran, jangan menunggai ba'da sholat. Itu kita lagi berdoa. Pas lagi nonton bola, woi gul. Pas lagi selesai sholat, menang baik. Yang ngantuk, yang mikirin yang lain, yang mikirin gawean. Padahal apa? Ketika kita selesai sholat, kita berdoa. Daripada selesai sholatnya kali HP, mending selesai sholat kita berdoa. Makanya kalau hadir di Masjid Sunan Kalijogo atau di masjid-masjid lain, begitu selesai sholat, kalau tidak terburu-buru atau hal sangat mendesak, maka jangan cepat-cepat berlalu atau pergi, maka ikutilah imam. Kecuali kalau misalkan begitu selesai sholat, kerja mau dimulai di pabrik, itu namanya buru-buru darurat, tinggal bayar apa-apa. Tapi bisa nanti sambil jalan kita berniat, kita berdoa ya. Berdoa juga nggak apa-apa sih, sambil dalam hati. Itu. Fahayyina Rabbana bisalam, maka kami hidup ya Tuhan kami yang punya keselamatan. Wa adkhilnal jannah, dan masukkanlah kami al-jannah ke dalam surgamu. Udah doanya kayak gitu. Jadi udah di selesai sholat minta doa, setelah tahlilan atau zikir la ilaha illallah doa lagi. Wih, doanya banyak banget. Enggak bosan-bosan ya meminta. Ya jangan bosan meminta kepada Sang Pencipta. Banyak-banyak enggak apa-apa, berkali-kali enggak apa-apa. Siapa tahu mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta keselamatan, minta sehat, minta berkah rezeki. Jangan takut. Jika tidak dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, atau bahasa misalkan nggak bisa, kurang paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa-apa. Iya, Inggris ya masuk. Bahasa Lombok ya oke. Bahasa Madura ya monggo. Bahasa mana lagi monggo. Allah itu paham, tahu ruh. Innahu huwas samiul basir. Jadi Allah itu dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar apa? Yang akan Anda keluarkan, yang akan hadirin keluarkan dari hati itu Allah sudah paham. Allah sudah
tahu, udah dengar al-basir dan lihat. Melihatnya dengan apa ya? Dengan penglihatannya. Mendengarnya dengan apa? Mendengarnya dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan pendengaran kita dengan pendengaran Allah, karena sungguhnya Allah yang memberikan kita pendengaran, Allah yang memberikan kita penglihatan. Maka sewajarnya lah kita untuk beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya manusia, jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ya zal jalali wal ikram, dan maha suci Allah yang maha mulia. Peace. Pun kelar. Allah yang maha mulia, nggak ada yang lebih mulia dari Allah. Yang maha tinggi Allah yang paling tinggi, Allah yang paling mengetahui. Wes, lagi sambil kita berdoa bareng-bareng sebagai penutup. Kalau tadi minta doa ya, 1 menit lagi pas. Bareng-bareng ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi hadirin semoga ada manfaatnya dan menjadi berkah bagi kita semua. Demi langkah yang hadirin sekalian hadir di sini, semoga tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal ibadah. Ngaji bareng-bareng, muzakarah bareng-bareng, menjadi pengetahuan kita bersama. Jika ada salah mungkin itu dari saya pribadi. Kalau yang baik dan benernya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pun kalau tadi doa ngaji ya, ini wamirnya minta doa maulid. Wala berhenti baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idza ilayhi al akuful abdi kafah, ya man tanazzaha fi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah, an ayyakuna lahu minka nadha'ir wa asbab, ya man tafarrada bil waqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yujza ghayruhu wa la Allahumma bi'anwarikal qudsiyah allati ata'at min dhulumatis sabti tujah wa natawassalu ilaika bi sarafil zatil muhammadiyah wa man wahidul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nah wa bi alihi kawakibil amnil barriyah wa safinatis salamati wan najah أصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشرون بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص
منا وتكفينا كل مدل همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وأجره وحشره وعيا وتسهل لنا من شارع الأعمال ما عز الغراب وتعم جمعنا هذا الهدائن منيحا السنيا برحمة ومغفرة وتقديم عمن سواك جناح اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما عمله فيك رجاء فقد سألناك راجين مواهبك اللدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة والأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وعجره اللهم اجعل هذه بلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يوم سياب سيب سبسب وربا واغفر لنا سيئات الورود المحربات المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتهى وحقق له الفوز بقربك ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيلا وسودا واستر له عيبا وأجزاه وحسره وعيا وكاتبك وقارئك ومن أصاخ إليك سمعه وعصبه اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما سلبت الآذان من وصفه الذري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Terima kasih matur suwun hamsamida. Terima kasih juga buat Ustadz Jamal yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah bersama bermanfaatnya dan kita bisa mengamalkannya bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo karena hidangan sudah keluar langsung mawon, langsung saja yang sudah ada di hadapan panjenengan. Silahkan dirahapi, silahkan disambi dan silahkan dinikmati seadanya. Mudah-mudahan yang bersedekah hari ini, Kang Baji dan juga teman-teman semuanya yang repot di dapur, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, sehat walafiat, barokah rezekinya, dan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, dibarengkan juga dengan hidayah istiqomah untuk selalu meramaikan musuh masjid Sunan Kalijaga ini. Jadi saya mohon maaf apabila salah kata banyak sekali. Dari saya cukup dan masih juga lanjut
hiburan plus sholawatan dengan syafaat insyaallah sambil panjenengan rahmi. Oh, untuk pemilu. Sambilan. Oh, oke. Yang pemilu yang mau tanya, sinten pemilu pada masalah tanya jawab terus. Ada yang tanya betul? Atau Aziz sendiri yang tanya? Teman-teman ada yang tanya sambil ngobrol nggak apa-apa, Mas Anam. Sambilan baik. Sambilan baik. Bisa selesai mana tuh? Iya, Pak. Monggo Monggo dinikmati ya teman-teman sambil menikmati lebih enaknya lagi kita lakukan sholawatan. Monggo dengan kita nanti setelah dengan selesai makan baru kita makan. Allahumma sholli ala Muhammad.